Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cik Kuncis. Apa kabar anak ibu hari ini? Masih semangat untuk belajar? Oke, sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya. Yuk berdoa dulu. Berdoa selesai. Anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang potensi ekonomi negara-negara di ASEAN. Ada 10 negara di ASEAN. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. Informasi-informasi penting kalian catat ya. Kemudian soal yang ada di video paling belakang dikerjakan ya. Oke, semua materi ada di video. Simak video berikut baik-baik. Oke, selamat menonton. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia, sehingga menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negara. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mempunyai potensi ekonomi sebagai negara dengan penghasil minyak bumi dan gas alam, sehingga menjadikan negara Brunei Darussalam menjadi negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang selanjutnya adalah Filipina, merupakan sebuah negara kepulauan yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya di bidang pertanian. Apa saja sih produk unggulan hasil pertanian Filipina? Ya, seperti yang ada di gambar. Yang pertama, nanas. Yang kedua, padi. Ketiga, kelapa, dan yang keempat, gula. Yang selanjutnya adalah negara kita tercinta, Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya, sehingga Indonesia mampu mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Selanjutnya, keindahan alam juga menjadi daya tarik wisatawan dan menjadi sumber devisa negara. Sumber devisa negara artinya sumber pemasukan keuangan negara. Seperti yang dilihat di gambar, seperti keindahan Raja Ampat. Ada juga keindahan Pulau Bali dan masih banyak lagi daerah yang memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ya, kita bisa tinggal di Indonesia, harus selalu bersyukur ya. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Negara Kamboja
dilalui oleh Sungai Mekong, sehingga daerah di sekitarnya subur. Kira-kira kalau tanahnya subur, cocok untuk usaha di bidang apa ya? Ya, karena tanahnya subur, mata pencaharian penduduknya adalah di bidang pertanian. Hasil pertaniannya berupa padi dan karet. Yang selanjutnya adalah negara tetangga Kamboja, yaitu negara Laos. Di sini juga mengalir Sungai Mekong, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertaniannya sebagian besar dinikmati oleh masyarakat Laos sendiri. Selanjutnya adalah negara Upin dan Ipin, ya, negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki kegiatan ekonomi utama di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional di Malaysia merupakan kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan tercepat. Apa saja sih barang-barang yang diekspor oleh Malaysia? Antara lain peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi. Tadi, perdagangan internasional mengalami pertumbuhan tercepat. Apa saja barang-barang yang dijual di perdagangan internasional Malaysia? Ada produk dari kayu, minyak sawit, tekstil, sepatu, dan bahan kimia. Yang selanjutnya adalah negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan, sehingga menjadikan Myanmar sebagai negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah negara tetangga kita lagi, ya, negara Singapura. Merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara karena letaknya yang sangat strategis menjadikan Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Yang kesembilan adalah negara Thailand. Negara ini mendapat sebutan lumbung padi di Asia Tenggara. Selain menghasilkan padi, kegiatan ekonomi lainnya antara lain perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Untuk saat ini, penghasilan utama dari sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berwisata ataupun jalan-jalan ke negeri Thailand. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah negara Vietnam. Pariwisata dan turisme merupakan pendukung perekonomian di Vietnam. Karena banyaknya pariwisata dan turisme, sehingga didukung oleh sektor perekonomian berupa perhotelan, restoran, dan transportasi. Sekian penjelasan dari Ibu tentang potensi ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, tugasnya adalah hubungkan nama negara dengan potensi ekonomi yang dimiliki. Selamat
mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.